Perlu nggak sih ganti thermal paste dan thermal pad di GPU atau laptop? Seandainya perlu, tahu nggak cara gantinya gimana? Halo, Jun di mana? Kayaknya banyak deh yang punya pertanyaan kayak tadi. Kira-kira bisa nggak sih kita ganti sendiri atau perlu datang ke tukang servis? Dan seandainya mau ganti, kira-kira juga berapa lama sekali perlu kita ganti thermal paste dan juga thermal padnya? Nggak semua proyek kripto dibuat dengan serius. Buat yang pengen nyobain invest, coba cek SpideyFloki. SpideyFloki bukan cuma mencari profit, karena sebagian hasil penjualan token ini digunakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia lewat program charity-nya. Nggak hanya itu, SpideyFloki juga sedang mengembangkan play to earn mini games di mana kamu bisa mendapat token dengan memainkan gamenya dan juga project NFT. Kamu juga bisa mendapatkan passive income hanya dengan menyimpan SpideyFloki di dalam wallet, dan reward berupa BUSD akan kamu terima otomatis setiap jamnya. Dia juga udah di backup oleh beberapa atlet terkenal seperti Mascherano dan Forest Twins. Untuk informasi lebih lengkap soal SpideyFloki, langsung aja cek website resminya serta follow Twitter dan juga channel Telegramnya. Saya mau cerita pengalaman saya pribadi dulu nih. Waktu itu saya pernah beli GPU baru Grace gitu ya. Begitu barang datang langsung saya buka, pasang ke PC, hajar ngegame. Ternyata baru sebentar dipakai main game, temperaturnya udah langsung 90 lebih. Kalau nggak salah sekitar 95 dan langsung throttling waktu itu. Waduh, nggak normal nih kayaknya. Akhirnya saya coba cari informasi, benchmark dan juga hasil testing GPU yang persis kayak punya saya. Dan ternyata orang-orang itu temperaturnya cuma ada di kisaran 75 derajat Celcius. Wah, berarti fix. Punya saya nggak beres sama sekali. Idealnya kalau kamu ketemu kejadian kayak gini, langsung aja klaim garansi selama garansinya masih berlaku. Dan itu yang saya lakukan. Saya langsung kontak ke distributornya, terus saya ceritain kronologisnya seperti apa, langsung sama mereka, oh yaudah nggak apa-apa, ditukar aja mas. Cuma butuh waktu agak lama karena nggak ada stok yang ready. Akhirnya saya tanya berapa lama? Kurang lebih 2 minggu paling cepat. Waduh, bisa kacau nih jadwal ngegame kalau harus nungguin barang 2 minggu lebih, sedangkan ini barang baru dibeli. Akhirnya saya coba ngobrol sama distronya lagi. Saya bilang, boleh nggak sih kalau ini saya ganti pastanya sendiri? Tapi ini kalau mau saya bongkar, itu ada stiker segel di bautnya. Tapi saya jelasin juga bahwa saya punya servisan PC dan kalau cuma sekedar ganti pasta sih hal yang nggak terlalu sulit gitu ya. Dan akhirnya setelah ngobrol sebentar dari distributornya memutuskan, oh yaudah nggak apa-apa mas, diganti aja. Terus nanti kasih info ke kami bagaimana kondisinya. Kalau emang udah benar ya udah nggak usah diklaim, nggak masalah, garansi masih tetap berlaku. Akhirnya ya udah sesuai persetujuan distributor, saya bongkar sendiri, ganti pasta sendiri, dan masalah temperatur langsung beres. Pengalaman saya tadi menjawab pertanyaan kita di awal. Perlu nggak sih kita ganti thermal paste atau thermal pad? Dan kalau misal perlu, berapa sering? Apakah 3 tahun, 2 tahun, atau gimana? Tergantung kondisi temperaturnya. Kalau emang temperaturnya itu udah jauh lebih tinggi daripada normal saat kamu pertama kali beli, berarti ada yang salah dengan aplikasi thermal paste atau thermal padnya. Tapi kalau udah dipakai 3 tahun masih baik-baik aja, berarti nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Bagaimana kamu tahu temperaturnya normal atau enggak? Cari di Google. Ketik merek, tipe dari GPU atau laptop yang kamu punya, sama persis, dan cari hasil pengujian yang udah dilakukan oleh banyak orang. Bandingin temperaturnya. Gak harus sama persis, yang penting kurang lebih ada di range yang sama. Kalau temperaturnya masih sama, ya udah nggak masalah. Tapi kalau terlalu tinggi, nah itu berarti perlu kamu pertimbangkan untuk ganti thermal paste atau thermal pad. Dan ini nih buktinya nih. Kalau kita lihat di salah satu produk thermal paste ini ada tulisan 8 tahun durability. Artinya dalam kondisi normal, thermal paste ini nggak perlu diganti selama 8 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa GPU baru datang keluar dari kardus, temperaturnya udah nggak normal? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi thermal paste yang digunakan oleh pabriknya kurang bagus kualitasnya. Karena kita tahu thermal paste ada yang 10 ribuan, ada yang sampai ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi thermal paste-nya yang kurang bagus. Jadi saya pernah nemuin, nggak cuma sekali tapi beberapa kali, GPU saya bongkar, laptop saya bongkar, ternyata aplikasi thermal paste-nya belepotan bre. Di mana-mana ada thermal paste, tapi di chipnya malah nggak kena. Kemudian alasan yang ketiga adalah nggak dikasih thermal paste dan nggak dikasih thermal pad sama sekali. Itu juga pernah kejadian. Pernah saya bongkar PS4 waktu itu ya. Harusnya di chip memorinya itu ada thermal padnya.
Ternyata yang saya bongkar itu nggak semuanya terpasang thermal pad. Hanya dari berapa biji itu cuma sebagian aja yang terpasang, sebagiannya lagi enggak. Dan ini kita wajib tahu karena kita mau pakai bukan cuma 1-2 jam tapi bisa jadi 2-3 tahun. Jadi begitu kamu dapat barang, pastikan kamu ngecek kondisi temperaturnya apakah normal atau enggak. Begitu nggak normal, boleh kamu pertimbangkan untuk ganti thermal paste atau thermal pad sendiri. Nah, di video kali ini kita akan coba praktekin bagaimana cara mengganti thermal paste dan pad di GPU. Oke, sebelum kita mulai, saya minta maaf dulu kalau bakal ada banyak gangguan suara ya, karena ini kebetulan jalannya lagi rame. Ini rumahnya di pinggir jalan soalnya, bukan di tengah jalan ya. Nah, ini adalah GPU yang akan kita gunakan untuk praktek. Nah, punya kamu nantinya pasti bakal berbeda layoutnya, tapi kurang lebih nanti prinsipnya sama. Hal pertama yang harus kamu periksa adalah cek stiker garansi apakah nutupin baut atau enggak. Kalau ada yang nutupin baut, jangan dibongkar sendiri kalau garansinya masih berlaku. Kamu harus tanya sama distributornya dulu boleh dibongkar sendiri atau enggak. Kalau kamu takut, klaim garansi aja. Nah, sekarang untuk penempatan bautnya sendiri. Ini kita lihat ada banyak nih ya. Sebenarnya kita butuhkan tuh hanya membuka 4 ini doang, karena ini adalah yang mengunci boardnya ke heatsink harusnya. Yang lainnya itu kadang-kadang hanya berfungsi untuk nempelin backplate-nya ini doang. Tapi kadang-kadang backplate-nya juga harus ikutan dibongkar. Jadi nanti kamu setelah bongkar yang 4 ini, kalau masih belum bisa dilepas, cek lagi apakah yang lainnya perlu dibuka atau enggak. Sekarang langsung aja kita buka. Tips pertama dari saya, kamu perlu pakai kayak gini nih. Ini magnetic pad. Fungsinya adalah biar nggak lupa nanti bautnya ditaruh di mana. Karena beberapa barang punya baut yang sama bentuknya. Oke, backplate udah lepas, kita singkirkan aja dulu. Terus ini adalah boardnya dan kita perlu melepas heatsink dari boardnya. Waduh, kebablasan bre, harusnya ini nggak dibuka. Tapi nggak apa-apa, karena ini udah kebuka, berarti nanti bisa kamu bersihin sekalian. Nah, sampai copot. Dah, biasanya dia di sini nih thermal paste-nya ini emang agak lengket gitu ya. Jadi tinggal cukup digoyang-goyang dikit gitu terus buka, selesai udah. Nah, ini seperti ini. Kamu boleh lepas ini dari boardnya. Ini boleh dilepas, tapi kalau nggak dilepas pun juga nggak apa-apa. Kita lepas saja. Singkirkan ya. Ini singkirkan semua. Ini juga. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bekas thermal paste yang lama. Ini harus dibersihkan. Bersihkan pakai alkohol. Bersihkan pakai alkohol atau kalau kamu punya yang contact cleaner gitu ya, agak bagusan. Nah, kurang lebih gini. Ini nggak terlalu bersih, biar nggak kelamaan ya. Kemudian kita bersihkan juga yang di sininya. Wah, ini kan kotor nih. Bersihin juga, coy. Nah, sekarang kita lihat di sini. Thermal paste itu kalau dibongkar harus langsung diganti karena kondisinya sudah nggak optimal untuk dipakai lagi. Tapi kalau thermal pad selama dia masih bagus, ini kayak gini nih, ini kondisinya masih bagus, ya kan? Kotor tapi masih bagus, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti juga lebih bagus. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita ganti aja semua ya. Oke, kita anggap pembersihan udah jadi. Sekarang kita kasih thermal pad dulu. Ini saya pakai dari Deepcool EK720. Ini kamu nanti kalau berminat dan kamu butuh, kamu cek aja. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian ini adalah yang punya ketebalan 1 mm. Kamu pastikan dulu aja ini ketebalan punya kamu berapa thermal padnya. Jadi nanti belinya dengan ketebalan yang sesuai kalau bisa. Nah, sekarang kita pasang gunting-gunting dulu coy. Nah, sekarang untuk thermal paste. Kalau kamu mau kasih thermal paste, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Karena nanti dia bakal kegencet dan bakal jadi rata sendiri. Kalau kamu ngasihnya terlalu banyak, maka dia nanti bakal keluar dari chipsetnya dan bakal belepotan kemana-mana. Nggak berbahaya sih, tapi jadi kurang efektif aja.
Oke, sekarang thermal pad udah terpasang, thermal paste sudah terpasang, kita pasang lagi heatsink dan fan-nya. Idealnya sih ini semua kamu bersihin. Ini pakai kuas atau pakai blower. Terus ini kipas juga nih, dilap-lap gitu ya. Tapi di sini nggak usah saya lakukan karena bakal kelamaan. Kembalikan ke posisi semula. Ini kamu nggak perlu ngepasin aneh-aneh karena tinggal ngepasin aja 4 baut ini masuk ke lubang yang ada di sini. Oke? Nah, kalau udah kamu balik gini, cek lagi posisi bautnya apakah sudah pas atau belum. Nah, ini udah pas nih sama heatsinknya, tinggal fan-nya doang. Oh, sorry. Biar enak, nah, kamu pasang dulu aja baut untuk yang tengah ini nih. Nah, sekarang penggantian thermal paste dan thermal pad sudah selesai. Yang harus kamu lakukan setelah ini adalah ngecek kondisi temperaturnya. Apakah masih sama seperti sebelumnya atau udah lebih baik? Yang perlu kamu tahu adalah setelah kamu melakukan penggantian, belum tentu kondisi temperatur akan menjadi lebih bagus. Karena kalau emang awalnya nggak ada masalah, kamu ganti pun juga tidak akan menjadi lebih baik. Tapi jangan dianggap sia-sia, karena di saat kamu ngebongkar berarti kamu sudah membersihkan. Yang artinya di saat barang ini dipakai nantinya, kerja kipasnya akan lebih ringan. Otomatis secara logika dia akan jadi lebih awet. Jadi gimana? Udah berani ganti sendiri? Kalau semisal belum, boleh juga kamu bawa ke tukang servis. Cuma kalau untuk biayanya saya kurang tahu ya. Mungkin 50.000 atau 100.000. Atau mungkin kamu adalah tukang servis yang biasa ganti thermal paste. Kamu share aja di kolom komentar berapa tarif yang biasa kamu pasang untuk ganti pasta dan pad kayak gini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.